Baik, Dokter Enda, Sri Enda, terima kasih atas presentasinya yang sangat komprehensif, Dokter. Alhamdulillah, Dok. Mungkin kalau saya saat ini jadi PPD, kalau saya mungkin tidak akan perlu membaca textbook lagi, Dok, ya. Cukup dengan mungkin kita sudah bisa untuk memahami bagaimana patofisiologi dan hemodinamik PJB cyanotic. Nah, mungkin sudah dari kolom chat sudah banyak pertanyaan dokter untuk Dokter Enda yang sudah saya rangkum, ada sekitar ya dokter. Mungkin kita pertanyaan pertama dulu dokter dari dokter maaf. Dokter Yosi, Ya. Suaranya agak terputus, Maka. Silakan dok. Oh putus ya dokter ya. Iya oke. Jadi sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat dokter ya, ada sekitar 12 pertanyaan yang sudah saya rangkum di sini. Yang pertama dari Dr. Ranasari ada 3 pertanyaan kalau tidak salah di sini. Pertanyaannya adalah apakah PJB bisa menyebabkan kematian segera pada bayi baru lahir, atau berapa lama sih bisa terjadi kematian pada bayi baru lahir, dokter? Pertanyaan dokter. Satu dulu ya dok ya. Ya oke. Ya, dok banyak di Brondong nih pertanyaannya. Ya karena saya juga sering sekali mendapat pertanyaan seperti ini ya. Yang sering terjadi adalah bayi baru lahir tiba-tiba saturasinya rendah, meninggal aja. Tentu saja orang tuanya ingin tahu nih kenapa anak saya meninggal. Saya kira tujuan pertanyaan itu apakah ini PJB apa bukan gitu kan? Itu sering karena saya sendiri juga sering sekali mendapat pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Kembali lagi seperti pada presentasi saya yang tadi, lihat klinisnya. Pada saat lahir berapa saturasinya? Ya, itu bisa. Kemudian yang kedua, anamnesa pada saat dia berada di dalam kandungan, apakah sudah pernah dilakukan fetal echo apa tidak, ya. Kemudian tentu saja ronsennya bagaimana, jangan-jangan seperti contoh kasus saya tadi, pasiennya nggak di ronsen, ujuk-ujuk saturasi turun aja, dirujuk aja dengan PJB kritis, pas kita ronsen ternyata toraks fotonya hernia. Diferensial diagnosanya itu sangat-sangat banyak kalau pada bayi baru lahir. Ya, tentu saja bisa meninggal. Apapun penyebabnya bisa meninggal. Hernia diafragmatika contoh kasus saya yang tadi pasti meninggal kalau tidak dilakukan operasi. Baru lahir bisa meninggal kalau hernianya sangat-sangat besar. Kalau CHD sendiri bagaimana? Kalau CHD sendiri karena tadi Allah itu sudah menciptakan adalah pintu-pintu darurat yaitu PDA dan persisten foramen ovale. Pada PJB kritis yang tergantung oleh PDA, selama PDA-nya tidak menutup, dia akan tidak bermanifest. Makanya kenapa kok sampai penghabisan? Karena kan tidak bergejala. Sehingga ada beberapa memang teman sejawat mengatakan bahwa sebenarnya kalau langsung meninggal itu pasti bukan PJB. Kan dia masih punya PDA. Kan dia masih punya persisten foramen ovale. Tadi saya lihat bahwa rata-rata akan menutup 8 sampai 72 jam. Jadi selama PDA-nya tidak menutup, kalau PJB kritis, itu dia tidak akan meninggal. Kecuali tentu saja kalau dia awalnya, ini biasanya juga gini, dia udah PJB kritis, ditambah dia asfiksia berat, ya tentu saja. Tapi apa penyebabnya tentu kita tidak tahu, apakah asfiksianya, apa PJB-nya. Tapi kalau dari slide saya tadi terlihat bahwa selama PDA-nya tidak menutup, sebenarnya bayi itu akan bertahan. Itulah menyebabkan mengapa kami UKK Kardiologi justru melakukan penapisan bayi kritis, karena biasanya bayinya pulang baik-baik saja, ada yang kita tidak lihat sianosisnya, besoknya dia balik lagi dengan saturasi yang sangat berat. Itu adalah PJB kritis ya. Jadi sekali lagi kalau mendapatkan kasus seperti ini coba direview lagi bagaimana toraks fotonya ya. Kemudian seperti tadi kalau diberi oksigen naik apa tidak ya. Kalau saturasi dari 40 tapi kalau dia nangis tambah turun ya. Kemudian diberikan oksigen naik. Nah, saya rasa itu bukan PJB. Saya kira itu yang untuk pertama. Silakan Dokter Denny. Ya, baik dokter. Terima kasih dok. Ya, mungkin juga boleh sharing ya dok ya. Jadi mungkin kalau kita menghadapi orang tua yang menanyakan
apakah anak kita saat ini kelainan jantung, terutama pada anak-anak yang bayi-bayi yang lahir spontan, dokter ya, sebelum usia 24 hari kadang-kadang sudah dipulangkan. Mungkin kita akan edukasi kepada orang tuanya. Kalau untuk saat ini mungkin kita tidak menemukan adanya kelainan jantung, tetapi tetap harus dilakukan pemantauan. Jadi jangan mengatakan saat ini tidak ada kelainan jantung, pasiennya dipulangkan, nanti melihat anaknya biru dibiarkan saja, begitu ya dokter ya. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua adalah dari dokter banyak sekali, maaf dokter. Ada di dokter Ajrin, Pajri, pertanyaannya pada anak PJB, salah satunya adalah PJB sianotik itu adalah bisa menyebabkan anemia dan anemia defisiensi Fe. Nah, untuk ADB-nya, apakah tetap dianjurkan pemberian suplemen besi? Ada perbedaan dosis untuk pemberian suplemen besi pada pasien PJB, dokter. Ya, terima kasih. Ya. Nah, slide saya tadi adalah zaman kita belum bisa memeriksa secara rutin ya. Jadi memang atau di tempat-tempat yang yang kita tidak bisa memeriksa ferritin ya dan Fe serumnya ya. Tapi kalau memang kita sudah mempunyai fasilitas yang lengkap di mana kita bisa memeriksa melakukan ferritin, Fe serum dan banyak lagi parameter-parameter yang lain ya. Bila memang dia terbukti adalah anemia defisiensi besi, ya tentu kita harus terapi dengan protokol yang sama dengan bayi-bayi yang tidak ada kelainan jantung. Itu dokter Deni. Oke, baik dokter. Kemudian yang lain adalah dari dokter Anasari juga, mana membedakan sianosis yang disebabkan PJB karena asfiksia, sianosis disebabkan oleh PJB atau karena asfiksia. Tadi sudah ada di tabelnya. Ya, tadi saya udah lihat di slide-nya ya. Ya tentu saja kalau asfiksia yang pertama kali lakukan bukan yaitu ini juga yang saya sampaikan kepada teman-teman sejawat kalau mendapatkan bayi yang asfiksia, yang pertama kali adalah stabilisasikan dulu pasiennya. Itu dulu. Kalau kita sudah betul melakukan stabilisasinya dan pasien ternyata saturasinya tetap rendah, nah itu kemungkinan adalah titiknya adalah PJB. Tuh, jadi pertama kali kita selalu harus kembali lagi. Bayi baru lahir asfiksia berat stable, bukan echo. Ya, jadi jangan panik, jangan langsung dorong ke kamar echo bayi yang belum stabil ya. Nanti yang echo kasihan nanti pada SPT semua karena deg-degan mengecho bayi yang saturasinya 40 ya. Stabilkan dulu. Saya kira itu jawaban saya ya. Ya, baik dokter. Selanjutnya dokter dari dokter Hardi. Pertanyaannya adalah kapan sebaiknya kita melakukan plebotomi anak-anak dengan frekuensi cyanotic spell, dok? Ya, saat ini kami dari UKK kardiologi dan kemudian literatur baru tidak lagi menganjurkan plebotomi. Kenapa? Karena plebotomi itu bukan bukan suatu untuk anak-anak ya, bukan orang dewasa ini. Kita bicara tentang bayi dan anak-anak. Bukan suatu treatment. Karena walaupun kita plebotomi, kalau tetralogi falonya tidak dikoreksi, ya tetap aja HB-nya akan rendah seperti tadi. Tetap aja dia akan serangan sianosis. Jadi serangan sianosis tidak diterapi dengan plebotomi pada anak-anak, tetapi koreksilah kelainan jantungnya. Nah, orang tuanya nggak mau. Kalau orang tuanya nggak mau, kita bisa memberikan edukasi seperti tadi. Kalau tidak mau, maka dia akan, yang tadinya anaknya bisa sekolah, bisa menjadi tiba-tiba stroke, dan itu yang sering terjadi. Endokarditis infektif, ya, yang tadinya bisa lari-lari, tiba-tiba seperti stroke, ternyata abses cerebri. Ini sering banget ya, kita punya hampir setahun bisa dapat 3 atau 4 kasus dengan abses cerebri. Ya, kalau sudah seperti itu kan kasihan. Karena itu plebotomi juga adalah salah satu yang menyebabkan kita memasukkan kuman sebenarnya ke dalam tubuh. Karena itu tidak dianjurkan pada saat kita tidak menganjurkan terapi plebotomi saat ini. Kecuali mungkin adult ya, adult yang sudah konservatif yang tidak mungkin bisa melakukan plebotomi. Tapi kalau untuk bayi dan anak-anak itu tidak kita lakukan plebotomi. Kami sendiri di Bandung tidak pernah melakukan plebotomi ya, kecuali kalau dia end stage, kalau memang betul-betul
betul-betul konservatif, kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi kalau masih bisa ditindak, dioperasi ataupun dilakukan intervensi kardiologi seperti misalnya stenting RVOT, kita lakukan itu, bukan plebotomi. Demikian dokter. Ya, oke. Terima kasih dokter. Nah, ini pertanyaan yang dari dokter Wan Rita mungkin juga sering ditanyakan oleh dari neonatologis ya dokter ya. Jadi pertanyaannya, berapa sih target pada PJB sianotik? Mungkin sehubungan mungkin pasien dengan problem lain, jadi mereka berhubungan dengan terapi oksigen yang diberikan. Berapa sih target saturasi pada PJB sianotik dan berapa HB yang dianjurkan untuk PJB sianotik? Dan yang terakhir, bagaimana edukasi kita untuk menghindari cyanotic spell pada PJB sianotik? Ada tiga. Saya jawab yang terakhir saja. Untuk yang serangan sianosis menghindarinya, koreksi. Yeah. That's it. Tidak ada tawar-menawar. Jadi ya, itu dok, ya, koreksi. Ya, koreksi. Nah, tentu saja sambil menunggu koreksinya ada itu. Jadi tidak bisa. Jadi sambil menunggu koreksi, kan kita tahu kita di Indonesia di mana untuk koreksi aja nunggu 1-2 tahun. Nah, tentang mulai dari anemi dulu ya. Bagaimana kita berapa target aneminya? Depends on kelainan jantung bawaannya. Ya, tadi saya udah memberikan rumus-rumus. Jadi kalau dia anemi, maka pastikan bahwa anemia karena defisiensi besi dengan memeriksa marker-marker untuk Fe. Kemudian kalau untuk, tapi saturasi ya, saturasi juga depends on. Ya, depends on tipe dari penyakit jantung bawaannya. Rata-rata sih kita, kalau yang PJB kritis, kita tidak akan setelah kita. Jadi kalau PJB, jadi prinsipnya sih begini ya dokter, untuk teman-teman sekalian. Kalau dia PJB kritis, maka apa yang kita lakukan tergantung daripada kelainannya. Pertama tentu kita akan melebarkan ductus, ya, bukan prostaglandin. Kemudian, nah setelah itu apa yang dilakukan? Lanjut ke stenting PDA. Ya, setelah di stenting berbeda tentu dengan yang sebelum di stenting untuk kadar oksigennya. Ya, jadi yang pertama tentu berapa jumlah kadar oksigennya tergantung dari diagnosa awalnya. Bagaimana cara mendiagnosanya? Tadi saya lihat dengan cara melihat apakah dia zoonosis, apakah dia ada peningkatan corakan vaskular paru, apakah justru penurunan. Karena pada CHD dengan peningkatan corakan vaskular paru, pemberian oksigen adalah vasodilator. Tambah banyak aliran darah yang menuju ke pulmoner hipertensi. Karena itu kita biasanya tidak terlalu kencang-kencang. Ya. Dan juga tentu saja mencari penyebab lain yang menyebabkan desaturasi. Misalnya apakah ada infeksi paru. Kalau ada infeksi paru, kita bisa turunkan. Jadi itu semuanya sangat kasus per kasus, kita berapa target oksigen maupun berapa sangat tergantung pada kasusnya. Saya kira udah terjawab semua ya? Iya dok, udah dok, cukup. Ini masih banyak dok ya pertanyaannya. Silakan. Kita punya waktu sampai jam 11 ya, nggak apa-apa, memang sengaja biar jawab ya. Silakan. Iya dok. Jadi pada ini hampir sama ya. Pertanyaannya adalah pada PJB dengan polisitemia vera dengan perdarahan postoperatif dok. Jadi pada HB berapa perlu diberikan transfusi? Ya. Dan apakah dihitung HB? Ini juga yang ya. Iya. Dihitung apa dokter? Apakah dihitung dok? Dihitung apa? Putus HB reduksi. Oh ya, ya. Sebenarnya HB reduksi itu boleh kita hitung, nah, tapi itu bukan merupakan suatu parameter. Saya hanya menjawab itu untuk menerangkan bahwa mengapa pada pasien anemi itu sianosis kadang tidak terlihat. Sebenarnya tujuan dari slide itu adalah untuk menerangkan hal itu. Kembali lagi, kalau untuk anemia, ya pos operasi. Nah, pos operasinya itu pos operasi jantungnya atau pos operasi yang lain? Ya, itu. Di sini nggak dijelasin dok. Karena kalau pos operasi misalnya nih pasang bitisian, itu kan pasti kita kasih aspilet, pasti perdarahan. Yang kita mainkan adalah dosis aspiletnya. Ya. Nah, tergantung dari operasinya, operasi apa dulu? Operasi jantung. Operasi jantungnya jenisnya apa? Karena itu memang kardio itu memang tidak bisa semuanya sama, karena ini tergantung kasus per kasus. Intinya seperti ini, kalau memang ada perdarahan, prinsip utamanya adalah cari dulu kausanya apa. Apakah dia berhubungan dengan post-op yang kita lakukan? Tapi misalnya
tetralogi falo, kemudian tadi hernia diafragmatika, kemudian dia perdarahan. Tentu sangat berbeda dengan tetralogi falo dengan post FVOT stenting misalnya. Tentu sangat sangat berbeda itu penanganannya. Jadi depends on operasi apa yang dilakukan. Karena jangan lupa beberapa operasi-operasi jantung justru setelah operasi yang diberikan heparin, ya, kalsium misalnya pada bitisian, tentu dia akan berisiko untuk terjadinya perdarahan. Sangat berbeda penanganannya dengan operasi jantung yang tidak memberikan heparin, misalnya VSD closure atau tetralogi falo. Seperti itu kira-kira jawab. Jadi case by case ya dok ya. Prinsipnya satu kok, tegak diagnosanya. Itu dulu ya, paling tidak mendekati yang tadi saya punya data-data saya. Naik apa tidak vaskularisasi parunya? Enggak. Nah, kayak dokter, ini pertanyaan dari dokter Aisyah juga terkait dengan pemberian ilopros atau pada pasien-pasien PH dan pada pasien-pasien PJB sianotik dengan PH, dokter. Jadi berapa lama diberikan ilopros dan sildenafil dan diberikan ilopros atau sildenafil pada pasien PH dengan PJB sianotiknya? Ya tentu saja sampai pH-nya turun. Ya. Kalau pH-nya tidak turun ya terus diberikan, karena selama dia ada pH kita tidak bisa melakukan koreksi. pH yang high resisten ya, yang kalau yang high flow kita masih bisa melakukan koreksi, tapi kalau sudah high resisten kita tidak bisa melakukan. Ya seperti misalnya kalau pada PPHN dia lewat dari neonatus jadi PH atau IPAH ya, idiopathic pulmonary artery hypertension. Sampai kapan kita memberikan sildenafil? Ya sampai turun. Kalau nggak turun-turun gimana? Ya terus aja kita, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Tentu saja sambil kita pantau ya ada komplikasi-komplikasi yang lainnya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Sebisanya lakukan koreksi sebelum dia jatuh ke pH yang high resistance. Kadang-kadang kan orang tua suka bilang, antal nunggu besar dulu, nunggu gede dulu, kasihan masih kecil. Nah, nunggu besar yang terjadi dia bisa menjadi pH high resistance, justru tidak bisa kita lakukan koreksi. Ya, demikian. Ya dok, selanjutnya dok ya, ini sepertinya pertanyaan bagaimana jika antara PJB, mungkin ini PJB kritis ya dok ya, PJB kritis yang tergantung ductus arteriosus, apakah ini karena gangguan paru atau karena PJB kritis? Jadi kan jadi bagi maksimal oksigen yang diberikan, karena kalau diberikan oksigen tinggi pada PJB gantung ductus arteriosus kan takutnya ductus arteriosusnya atau PDA-nya menutup kan, itu akan membahayakan. Jadi pertanyaannya berapa maksimal oksigen yang bisa diberikan kalau kita masih ragu dok, apakah karena PJB kritis atau karena kelainan paru? Oke. Jadi kalau kelainan paru kan saya rasa teman-teman udah bisa ya mendiagnosanya, kan ini jelas ini kelainan paru ya. Jadi kalau saya sih win-win solution ya, saya maksimalnya sekitar 80 sampai 90, saya nggak mau kenceng-kenceng. Kalau jelas dia, kalau kita masih curiga dia PJB kritis. Karena tadi kalau dia PJB kritis sebenarnya pemberian oksigen belum diapa-apain nih ya, belum tegak dia pemberian oksigen, jadi tidak terlalu bermanfaat. Dia bermanfaatnya untuk kelainan paru. Banyak teman sejawat yang khawatir nanti akan menutup dari PDA-nya, tapi dengan saturasi 80-90 sih tidak akan menutup. Ya segitu. Nah karena gini, PDA itu walaupun dikasih oksigen sama enggak oksigen, kadang dia menutup juga dengan sendirinya. Karena itu yang dalam pemikiran kita yang pertama adalah justru mempertahankan PDA-nya. Ya sebisa mungkin nanti tadi itu gunakan PGA1. Tentu saja setelah diagnosanya tegak. Ya silahkan. Ini dok, selanjutnya dari Dr. Ricky Surabaya, pertanyaannya sehubungan dengan manajemen cyanotic spell. Jadi pertama untuk pemberian Dignat 1 mg per kilogram berat badan berapa jam dan pengencarannya berapa, kan risiko untuk terjadinya plebitis ya dok ya. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita berikan IM atau subkutan. IM atau subkutan? IM atau subkutan dokter. Obatnya apa tadi? Pertanyaannya? Morfin. Oh morfin. Morfin dokter. Kemudian yang adalah tata laksana rehidrasi pada pasien dengan tata laksana pasien rehidrasi dok. Pada pasien apa? Cyanotic spell. Oh ya, oke. Nah kembali lagi ke prinsipnya ya. Jadi prinsip
utama daripada serangan sianosis adalah kita mengembalikan dulu kondisinya. Ya, kondisi ke awalnya memang dia saturasinya 80-70, jadi nggak akan mungkin bisa kembali ke 100 kan. Jadi awalnya dia hidup dengan saturasi 70-80. Dengan adanya serangan sianosis terjun dia jadi 40-60. Nah, kita akan mengembalikan dia ke kondisi awal, bukan ke 100%. Itu dulu prinsipnya. Karena itu, kapan kita memberikan Big Nut dan bagaimana caranya? Tentu saja pemberian Big Nut sama seperti pemberian algoritma pemberian pada waktu kita melakukan resusitasi, ya, pengenceran dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita pastikan dulu bahwa si anak ini dalam kondisi asidosis metabolik. Karena itu urutannya seharusnya Big Nut itu dulu memang kita biasanya langsung memberikan langsung ya, tapi sekarang dianjurkan diencerkan dan kemudian pasang dulu infus, jadi kita lebih tenang. Setelah anaknya diberikan morfin, jadi urutannya kini chest position, kemudian morfin, ya. Kalau nggak punya morfin bagaimana? Boleh pakai sedasi yang lainnya. Ya, walaupun di protokol tidak ada, tetapi kan intinya kita ingin membuat pasien itu tenang, yang tadinya menangis, gelisah, kita ingin membuat mereka tenang. Morfinnya tentu diberikan susutan, kalau tidak ada morfin bisa kita belikan dia spam rektal saja. Ya, setelah dia tertidur sudah mulai tenang, kemudian maka kita mulai boleh pasang oksigen di situ. Sekali lagi oksigen tidak terlalu banyak bermanfaat, ya. Jadi boleh kita pasang oksigen dan kemudian dalam kondisi dia sudah tenang, kita lihat apakah anaknya asidosis, pasang infus. Nah, jadi kalau sudah itu, kalau memang yakin asidosis, kita masukkan Big Nut sesuai dengan protokol kita memberikan resusitasi. Ya, tentu saja setelah ini jangan lupa kita memberikan edukasi ke pasiennya bahwa ini pasti akan berulang lagi kalau tidak kita betulkan jantungnya. Nah, itu memang adalah salah satu kesempatan untuk kita mengedukasi ke orang tuanya. Jadi setelah itu kita akan dia pulang, tentu saja kita belikan propranolol yang oral, kemudian kalau kita lihat pada saat kenapa kok perlunya kita pasang infus, karena mungkin harus ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, ya. Pada ekstrimnya kadang-kadang tidak semudah yang kita bicarakan sekarang ini, ya. Mungkin Dokter Denny juga, jadi tidak semudah yang masuk morfin seputan bangun aja anak, enggak semudah itu. Kadang spellnya nggak berhenti, akhirnya kadang kita harus drip morfin, ya, walaupun di algoritma tidak ada, tapi itu yang kenyataannya. Nah, kalau sudah begitu kan semua juga jadi bingung kan, dokternya juga bingung. Nah, karena itu bagaimana caranya mencegah supaya hal ini tidak terjadi? Makanya pada serangan pertama langsung beritahu orang tuanya. Ini nanti akan makin lama makin sering. Karena dia makin besar, spasme infundibulumnya juga akan semakin bertambah, sehingga kemungkinan spellnya. Nah, itu segera kan kita tahu sendiri di Indonesia juga ngantrinya juga kalau untuk operasi nggak bisa langsung dioperasi, ya, nggak bisa begitu, kita mesti nunggu 1-2 tahun, ya. Untungnya sekarang kita banyak punya teknik untuk sementara menunggu operasi, kita bisa lakukan RVOT stenting, ya. Nah, tentu tapi harus, kalau enggak nanti dia baru pulang balik lagi kan, dan kadang-kadang nggak berhenti itu, ya, dengan komplikasi ke segala macam, hipoksia ensefalopati dan sebagainya, ya. Iya. Oke, jadi clue-nya itu kalau udah frekuensi cyanotic spell itu harus tindakan dokter, ya. Jadi mungkin kita akan memberikan maintenance propranolol. Nah, juga niches posisi mungkin sebaiknya sih oleh orang tua, ya dokter, ya. Kalau kadang-kadang kalau misalnya orang asing, anaknya akan menangis dan akan memperberat cyanotic spell. Jadi tetap harus ditenangkan, dokter, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada kasus PDA dengan PFO dominan menyebabkan saturasinya rendah, dokter. Yang menyebabkan desaturasi yang mana PFO atau PDA, dokter. Nah, saya ulang lagi tadi presentasinya, umurnya berapa dulu? Kalau kurang dari 24 jam, bukan dua-duanya. Ini harus yakin, ya. Sekarang kan teman-teman udah ada yang udah bisa echo. Jadi kalau udah ketemu echo, udah bisa nih mengecho bayi umur kurang dari 24 jam, seperti contoh di kasus saya. Tapi desaturasi, jangan jadi nggak yakin. Yakin bahwa ketemunya hanya PDA dan PFO, ya kita harus bilang ke orang tuanya, ini bukan karena PDA dan PFO. Sejujurnya saya sering banget mendapat kasus seperti ini. Yang dubur-dubur tuh kita karena saturasinya rendah, padahal jelas-jelas udah PDA dan PFO. Tidak akan kita lakukan apapun. Karena kalau kita tutup PDA dan PFO-nya, tetap anaknya akan desaturasi. Kenapa? Karena penyebab desaturasinya bukan PDA dan
PFO. Saya kira jelas ya. Iya, Dok. Ini banyak pertanyaan yang serupa, Dokter, antara dengan PFO. Mungkin saya skip aja ya, Dok ya. Kadang-kadang kan begini, kita banyak, saya senang sekali antusias dari teman-teman kalau kita lakukan workshop echo ya, saya senang sekali, berarti kan sudah mendekatkan ke arah diagnosa. Tapi satu hal yang jangan lupa teman-teman lupakan, bahwa setelah echo interpretasinya bagaimana itu? Seperti contohnya, udah ketemu nih PDA, saya yakin ini PDA PFO. Nah, ya. Nah, interpretasinya bagaimana? Karena itu penting sekali kita memahami hemodinamika. Jadi jangan buru-buru mengatakan bahwa ini karena PDA dan PFO-nya. Coba silakan cari di buku manapun yang menyatakan bahwa PDA akan menyebabkan desaturasi pada bayi baru lahir. Tidak ada, tidak pernah ada. Jadi desatnya pasti bukan karena PDA dan PFO. Terus yakin, ya? Oke. Oke, selanjutnya Dokter, pertanyaannya ini apakah perbedaan ASD dan PFO dan bagaimana tata laksana khususnya, Dokter? Ya. Sebenarnya PFO itu kan seperti pintu ya, persisten foramen oval. Dia akan menutup karena merupakan bagian dari sirkulasi transisi ya. Nah, tetapi kalau ASD itu memang ada defek di septumnya. Jadi dia tidak akan bisa menutup. Ya, itu bedanya ya. Jadi untuk tidak membingungkan, kalau PFO itu bolehlah teman-teman, maka oh ini berarti ASD kecil, boleh diinterpretasikan seperti itu. Ya, tetapi kalau PFO itu ada kecenderungan dia bisa menutup. Tapi kalau ASD bisa menutup, tapi tentu saja waktunya lebih lama, itu saja. Tapi bolehlah dalam pemikiran supaya tidak membingungkan, katakan saja ini adalah PFO atau ASD kecil, itu is okay ya. Nah, bisa dibedakan pakai echo, bisa ya, itu bisa kita bedakan pakai echo ya. Cuman kalau secara hemodinamik sebenarnya fungsinya sama antara ASD dan dengan PFO itu. Selanjutnya Dokter ya, kita lanjut Dokter ya. Dokter Azri Iskandar, pertanyaannya, kapan kita menentukan pemberian anti heart failure dan sildenafil pada pasien dengan VSD? Apakah setiap pasien dengan VSD besar selalu diberikan walaupun secara klinis tidak ada gagal jantung? Kedua, mungkin yang pertama ini nggak berhubungan dengan PJB sianotik ya Dokter ya. Kemudian yang kedua adalah pada pasien PAPPD, terutama tipe obstruksi, apakah memungkinkan terjadinya gagal jantung atau sampai terjadi shock kardiogenik? Ya, oke, satu-satu ya. Nah, kita Ya, bahas tadi yang pertama itu tentang pemberian sildenafil. Sildenafil bukan heart failure treatment, bukan obat gagal jantung. Sildenafil adalah obat untuk menurunkan tekanan arterial paru untuk pulmonal hipertensi. Nah, kapan kita memberikan sildenafil? Tentu saja pada VSD, juga pada PJB yang lainnya, disertai dengan pulmonal hipertensi yang severe, ya, yang berat. Jadi kalau VSD dengan pulmonal hipertensi yang berat, pasti ada gejala. Walaupun mungkin bukan gagal jantung, gagal jantungnya tidak terlihat. Contohnya berat badannya tidak naik, bolak-balik batuk, dan kita lihat tadi dari ronsennya, pemeriksaan penunjangannya, corakan vaskular parunya meningkat. Jadi tidak semua VSD diberikan sildenafil. Hanya VSD ataupun PJB ataupun PJB yang lainnya disertai dengan pulmonal hipertensi yang berat. Pulmonal hipertensi yang ringan juga nggak akan kita berikan. Tapi dengan pulmonal hipertensi yang severe, terutama kita udah bisa mendeteksi ini sebentar lagi bakal Eisenmenger. Nah, makanya tadi saya masukkan juga presentasi tentang Eisenmenger. Jadi dia kita berikan sildenafil. Sampai kapan? Kembali lagi ya sampai pH-nya turun. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tentang TAPVD ya? Iya, Dok. TAPVD. Nah, dengan APVD obstruksi. Maka dia menyebabkan gagal jantung, ya pasti karena semuanya jadi terbendung di dalam paru-paru. Jadi sebenarnya manifestasinya adalah kembali lagi dia pH, ya obstruksi yang berat, dia akan kembali ke akan terbendung darahnya di dalam paru-paru. Kalau dia mengalami shock, sebenarnya shocknya itu disebabkan karena low output syndrome. Jadi yang kanannya gede banget, yang kiri kurang sekali. Jadi bisa kita sebut dengan shock kardiogenik kalau tidak ada penyebab shock yang lain. Sebagai contoh ada karena infeksi,
ya, karena dehidrasi, tidak ada penyebab shock yang lain. Nah, saya kira itu, Dokter Denny. Ya, baik dokter. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Dokter Viha. Kapan kita pemberian paracetamol atau ibuprofen, donmetacin pada pasien-pasien dengan PDA? Apakah setelah pemberian obatnya jika tidak menutup, apakah perlu intervensi kardiologi, dokter? Ya, jadi pemberian indomethacin, ibuprofen itu ada NSAID diberikan pada yang bukan PJB kritis ya, yang PJB kritis justru nggak boleh diberikan itu, nanti PDA-nya nutup. Nah, karena itu kembali lagi prinsip utama adalah tegakkan diagnosa. Ya, jadi ini yang isolated PDA, yang jelas-jelas nggak ada PDA kritis ya, PJB kritis. Kalau ternyata setelah diberikan NSAID atau paracetamol tidak menutup ya, nanti kita lihat kalau nanti dia sudah lewat dari berat badannya sudah memungkinkan untuk kita lakukan intervensi kardiologi, kemudian ada manifestasi klinis ya kita akan lakukan intervensi kardiologi. Ya. Oke dok, terima kasih dok. Pertanyaannya lagi, pertanyaan dari Dokter Muhammad Iksan ya ini ya. Izin bertanya, PJB cyanotic dengan hematokrit 80%, takutnya potensial untuk terjadinya abses cerebri dan belum dilakukan tindakan operasi, apakah tetap dilakukan plebotomi dok? Ya, lagi ya. Ya tergantung, makanya kami di sini nggak mau nyimpen biasanya tuh anaknya udah gede tuh kalau kayak begitu. Ya, saya punya beberapa pasien seperti itu yang CHD dengan PJB kompleks ya, udah besar karena udah remaja ya, dan mereka memang merasa lebih nyaman kalau setelah dilakukan plebotomi. Oke, depends on kasusnya. Kalau anaknya sudah besar dan kemudian merupakan konservatif treatment ya, kita jadi kan kalau tadi udah Eisenmenger kita udah nggak bisa lakukan operasi kan, nggak bisa. HB-nya berapa tadi teh, PCV-nya jadi 80, HB-nya 20, anaknya udah remaja, kasihan juga kan kalau kita tidak lakukan apa-apa, apalagi kalau dia sudah end stage ya, sudah tidak bisa kita lakukan apa. Mau lakukan plebotomi silahkan saja, mangga. Cuman ya itulah, kembali lagi moral of the story, yaitu sebenarnya dari kecil itu semoga teman-teman semua bisa menangkap message ini. Jangan nyimpen-nyimpen itu pasien CHD, karena makin gede bukannya makin berkurang permasalahan, justru makin tambah. Karena kita kadang-kadang kan mengatakan, aduh kasihan lah dok, masih kecil anaknya, ntar aja lah dikoreksinya, ntar lagi jadi seperti itu. Jadi silakan lakukan plebotomi kalau memang pasiennya. Saya punya beberapa pasien yang remaja, itu kita memang, tapi tidak dilakukan. Nah, itu juga bisa dilakukan plebotomi pas kita lakukan kateter ya, pada waktu kita RHC biasanya sekalian kita keluarin seperti itu juga bisa ya. Jadi bentar ya. Ini ada benar. Oke ya. Jadi memang intinya gitu. Jadi kalau mau melakukan plebotomi, cuman tidak, kalau pasien itu masih ada kemungkinan untuk kita lakukan koreksi ya, mangga silahkan kita lakukan koreksi. Tapi kalau memang sudah tidak ada, silahkan dilakukan plebotomi. Kami sendiri di Bandung hampir tidak pernah kita melakukan plebotomi. Jadi pasiennya dari kecil kita omel-omelin kalau dia nggak mau dioperasi. Jadi kalau toh enggak, kita langsung lakukan apalah tindakan, mau stenting lah, mau RVOT itu ya, atau kita tutup ya, atau ya seperti itulah. Jadi kita berusaha ya untuk mengurangi supaya dia tidak menjadi goods ya, jadi grow up congenital, jadi udah beres lah pada waktu dia masuk remaja ya. Yang tidak bisa kita koreksi itu justru adalah PJR, Dokter Denny. Nah, itu memang kita give up lah, udahlah kalau sudah, karena kita nggak bisa lakukan apa-apa kalau memang dia disebabkan karena gagal jantungnya atau hipertensinya karena pulmonannya karena rema ya. Kalau karena PJB ya, saya kira dengan edukasi yang baik ya jadi para SPA edukasi yang baik sehingga nanti tidak ada lagi anak-anak yang kasihan kan, mereka udah SMP harusnya dia udah sekolah dengan baik, bolak-balik dirawat karena HB yang tinggi. Makanya dari bayi dari kecil kita edukasi terus, biasanya mereka akan mau seperti itu. Baik dokter, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Nimade Yuliari Abdiwati. Pertanyaannya, kapan usia optimal dilakukan tindakan korektif pada pasien tetralogi ovalo, dok? Ya,
Kalau tetralogi malo, kalau dari tim surgeonnya sendiri, kalau di Indonesia ya, paling bagus memang harusnya 12 bulan. Kurang dari 12 bulan itu dianggapnya PA-nya belum berkembang. Jadi kalau toh dia bolak-balik serangan sianosis kurang dari 12 bulan, maka harus ada koreksi sebelumnya, yaitu pasang betisan dulu, jadi 2 kali 12 bulan. Nah, tetapi masalahnya di kita itu kan center untuk bedah jantungnya masih sedikit. Itu yang menjadi masalah. Antriannya jadi panjang sekali. Jadi antrian sekali bolak-balik spell dia nunggu antrian. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilakukan intervensi kardiologi, mungkin kita bisa lakukan RVO stenting dulu ya. Kalau masih ada PDA-nya stenting dulu sambil menunggu antrian yang panjang. Ya mau nggak mau ya, memang kita hidup di negara yang seperti ini. Makin anak-anak dengan tentu kasusnya akan menjadi semakin banyak. Sayangnya kita terkendala di treatmentnya itu. Jadi tapi nanti saya yakin ini nanti akan bergeser ya, para sarjan kita juga pastikan dengan sarjannya udah banyak, rumah sakit kendala biaya lagi. Ya, memang nggak apa-apa, tapi kita harus semangat untuk selesaikan ini di masing-masing titik kita punya kewajiban untuk bekerja menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Nah, mangga dok, lain-lainnya lagi. Ya dok, selanjutnya pertanyaannya berkaitan dengan terapi ini dokter ya. Jadi pada pasien JB dengan gagal jantung dan hipertensi pulmonal, apa pilihan terapinya dokter? Ya, seperti tadi saya katakan kalau PJB gagal jantung, hipertensi pulmonal, depends on lagi hipertensi pulmonalnya masih bisa dikoreksi apa tidak. Dibuktikan dengan RHC ya, kateterisasi. Kalau pH-nya adalah high flow, ya tentu kita koreksi. Bagaimana? Sebelum menunggu koreksi bedah, diberikan anti gagal jantung dengan turunkan pulmonal hipertensinya. Tetapi kalau pulmonal hipertensinya yang high resistance, ya dari dia seperti tadi contoh saya HB-nya jadi 18, 20, ya kita nggak bisa apa-apa, kita turunkan saja pakai sildenafil sampai mudah-mudahan masih reversible, ya, masih bisa turun. Terus udah dibilangin tadi naruh kakinya. Ya, silakan Dokter Deni. Ya dokter, selanjutnya ini mungkin hampir sama ya dok ya, tapi nggak apa-apa. Pada pasien PJB cyanotic yang sudah frequent cyanotic spell, itu bagaimana cara kita si orang tuanya dokter? Seperti yang tadi Dokter Deni katakan, kalau untuk yang serangan cyanosis biasanya sih kan memang saya bilang kendalanya kita tuh kan nunggu, bukan antrinya lama dok ya. Masih, tapi kan nggak nunggunya bisa bertahun-tahun itu ya, bertahun-tahun kan kita juga kasihan, karena itu kita harus edukasi. Pertama adalah kalau terjadi serangan cyanosis, karena kita nggak mungkin juga bilang ya anaknya nggak boleh nangis, ya nggak mungkin, namanya juga anak ya pasti nangis ya di pagi hari, karena itu edukasi pertama. Kalau pagi hari jangan ditinggal sendirian, karena serangan cyanosis sering terjadi di pagi hari. Kalau dia BAB juga ditungguin, kemudian kita latih dia orang tuanya untuk melakukan kniches position sambil digendong seperti yang di gambar saya yang tadi ya. Kemudian biasanya saya akan membekali dengan diasepan rektal. Jadi setelah dilakukan kniches position tidak ada perubahan Ibu, boleh Ibu masukkan ini ya. Masih tidak ada perubahan, bawa ke rumah sakit untuk kita tata laksana selanjutnya. Seperti itu untuk yang serangan cyanosis ya. Terutama ini memang kalau yang pada tight sekali ya, pulmonal stenosis yang tight sekali itunya apa namanya? Spasme infundibulumnya atau PS-nya sangat-sangat kecil, itu memang sangat kecil. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman dari sejawat dari UKKK Turki nanti semua kita nanti bisa untuk tahapan awal bisa melakukan RVOT stenting, karena itu sangat membantu juga ya sambil menunggu kesiapan dari center-center bedah, itu bisa kita lakukan RVOT stenting. Kalau masih ada PDA-nya biasanya makanya dari bayi-bayi itu kalau umur 1-2 bulan sudah terlihat ada udah sangat desaturasinya masih sangat besar, biasanya kita langsung stenting di situ. Ya, saya kira itu. Ya. Memang harus banyak melakukan modifikasi ya, karena kondisi kita kalau di textbook kan bilang operasi, ya memang gampang ngomong begitu, tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seindah itu gitu ya. Iya dok. Sepertinya sudah saya bacakan dok, karena ada pertanyaan yang hampir mirip ya yang sudah terjawab dok ya.
Mungkin saya boleh nanya nggak, Dok, ya? Boleh, mangga. Dok, kan salah satu penyebab sianotik itu tadi adalah karena pertama PJB sianotik, kemudian karena kelainan paru, kelainan sistem saraf, dan salah satu ada kelainan hematologi. Dokter punya pengalaman nggak dari 3 yang tadi udah kita singkirkan, ternyata memang ada namanya methemoglobinemia ya, Dok, ya. Mungkin bisa sharing, Dok, klinisnya bagaimana? Saya pernah, tapi saya agak-agak lupa ya itu ya, Ya, Dok. tentang kelainannya. Cuman alhamdulillahnya di tempat kami itu kan ada pemeriksaan yang 35 parameter. Jadi Ya. biasanya kalau dari hematonya kita itu bisa terscreening kalau memang dari penyebab dari kelainan hematonya itu bisa kita lakukan screening. Memang mungkin kasus ini lebih banyak pada anak-anak yang lebih besar. Nah, sering yang pernah saya dapatkan justru yang vaskuler kayak burger, ya itu kan biru tuh ujung-ujung kakinya. Tapi badannya apa semua dan manifestasi klinisnya tidak ada. Nah, yang sering itu karena ini merupakan suatu kelainan, kadang-kadang multiple. Contoh nih, dia burger terus PSD, jadi dianggap sebagai sianosis ya. Kalau biasanya kita akan bekerja sama dengan bagian vaskular ya, karena burger itu juga kita juga tata laksananya dengan vaskular, Dok, ya, dilakukan tindakan. Ya, kita biasanya kerjasama dengan vaskular ya, karena kalau enggak itu bisa lepas sendiri tuh ujung-ujung jari kaki. Pernah sih kita ngalamin seperti itu ya. Jadi deep vein thrombosis pada anak-anak kami belum pernah menemukan. Tapi cerita kalau di dewasa itu juga sesuatu yang sering ya tentang deep vein thrombosis. Tapi kalau vaskular biasanya kita kerjasama dengan bedah vaskular ya. Begitu karena kita kan bisa dilakukan Doppler, jadi bisa terlihat yang obstruksinya ada di mana. Seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali, Dok, ya penyebab. Jadi bukan hanya kelainan jantung saja, Dok, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah terjawab semua. Terima kasih, Dr. Endah, sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Mungkin saya berusaha untuk menyimpulkan ya, Dok, ya. Sepertinya ada semua di dalam PPT Dr. Endah, tapi saya akan berusaha untuk menyimpulkan. Yang pertama adalah basic untuk kita melakukan tata laksana dan apakah kita akan melakukan atau akan melakukan early tata laksana adalah kita harus memahami dulu hemodinamik dan patofisiologi dari PJB sianotik sendiri ya, Dok, ya. Kemudian tadi yang kedua adalah etiologi sianosis itu bermacam-macam, yang salah satunya adalah karena penyakit jantung bawaan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan penyebab yang lain, yaitu karena kelainan paru, karena kelainan hematologi, dan karena depresi SSP. Kemudian kita juga membedakan klasifikasi dari sianosis adalah sianosis sentral yang biasanya terjadi daerah-daerah yang vaskularisasinya baik, yang klinis yang terutama pada mukosa bukal dan juga mukosa bukal dan bibir juga pada ekstremitas. Kemudian sianosis perifer yang biasanya hanya pada ekstremitas, pada bayi-bayi baru lahir atau karena pasien-pasien yang mengalami hipotermi, yang adalah differentiate diagnosis yang biasanya terjadi pada pasien, terjadi perbedaan antara saturasi ekstremitas superior yang dengan ekstremitas inferior yang kanan atau kiri, perbedaannya lebih dari 3% yang biasanya terjadi pada penyakit jantung bawaan coarctatio aorta. Kemudian kita juga harus bisa membedakan PJB sianotik. Yang pertama adalah yang aliran ke parunya meningkat dan yang aliran ke parunya karena akan berbeda gejala tata laksananya. Kalau pada pasien PJB sianotik dengan aliran ke parunya meningkat, manifestasinya selain desaturasi adalah gagal jantung. Tetapi kalau pada pasien dengan PJB yang aliran ke parunya menurun, manifestasi paling sering adalah serangan cyanotic spell. Jadi
pasien yang lesi obstruktif tidak mungkin mengalami gagal jantung. Kemudian juga kita harus bisa membedakan manifestasi POF dengan karena penyakit jantung bawaan yang ASEAN yang bisa dibaca pada slide Dr. Endah. Kemudian yang terakhir adalah mungkin kita sebagai dokter anak ya, kita baik sebagai dokter anak atau teman sejawat dokter umum semua, yang paling jangan under diagnosis atau over diagnosis. Kalau kita under diagnosis mungkin banyak PJB yang tidak terlewatkan. Kalau over diagnosis mungkin itu hanya kelainan paru atau kelainan lain, kita langsung hasilnya kepada kardiologis anak, tidak ada di tempat teman-teman, jadi mungkin akan membuat orang tua menjadi panik. Jadi kita tetap berdasarkan clue yang sudah diberikan Dr. Endah tadi. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah early deteksi, early diagnosis, sehingga kita bisa menata laksana usia yang optimal. Dan setidaknya kita akan mengurangi kematian dan morbiditas anak-anak Indonesia dengan penyakit jantung bawaan. Yang terakhir, kalau teman-teman sejawat semua ingin lebih detail lagi untuk dan early deteksi, bisa ikut pelatihan pos ya dokter ya, Indonesia Pulse Oximetry dan PINET, yaitu ekokardiografi basic untuk teman-teman yang berada di fasilitas kesehatan terbatas. Saya rasa take home message atau materi yang disampaikan oleh Dr. Sri Endah tadi. Terima kasih banyak dokter, semoga dengan materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bisa clue-clue untuk kita dalam melakukan edukasi dan tata laksana. Mungkin saya serahkan Dr. Anis Yamin untuk. Terima kasih dokter. Saya sebagai moderator sebelumnya mohon maaf kesalahan baik yang sengaja atau tidak sengaja. Mungkin ada pertanyaan yang belum saya bacakan, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Sri Endah atau bisa konsultasi kepada pediatri kardiologis yang terdekat di dekat teman sejawat. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.